bisa auto bikin geger grup C. Media ternama Asia ini beritakan bahwa Cina mendadak marah besar dan salahkan FIFA soal skuad timnas Indonesia yang didominasi pemain top Eropa. Bahkan dilaporkan sampai ngomong keras kayak gini, "Wah wah wah, validkah demikian? Simak fakta sebenarnya hanya di sini." Pelatih Patrick Kluivert dan Alex Pastoor putuskan coret Rafael Struijk dan gantikan dengan Jens Ravens untuk posisi penyerang timnas Indonesia Super Sub oleh Romanyka. Setelah diketahui Struijk hanya dapat 40 menit bermain saja di klubnya sejauh ini. Demi kedalaman skuad yang mumpuni. Validkah demikian? Simak fakta sebenarnya di sini. Diumumkan media ini tepat hari ini. Menpora dan Ketum PSSI Erick Thohir putuskan sepakat timnas Indonesia gelar laga uji coba super spektakuler lawan timnas Uruguay di sela-sela TC di Bali kah? Setelah dubes Uruguay resmi tawarkan laga friendly match. Wah wah wah, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Ketum PSSI Erick Thohir dan pelatih Patrick Kluivert putuskan sepakat panggil Elkan Bagot untuk gantikan posisi Mas Hilgers yang dikonfirmasi alami cedera kah? Demi hasil maksimal 3 poin di GBK. Apa alasan logisnya dan dampak besar dari pergantian mendadak ini jika benar terjadi? Simak semua fakta lengkapnya hanya di sini. Auto gemparkan fans Garuda. Media Belanda bocorkan kabar bahwa Alex Pastoor mendadak masuk radar Ajax Amsterdam. Benarkah tinggalkan timnas Indonesia di tengah TC? PSSI belum beri tanggapan resmi, netizen langsung heboh dan cemas di medsos. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Simak kronologi lengkap dan dampak besar yang mungkin terjadi jika Pastoor pergi. Nah, ini dia kabar yang ditunggu-tunggu. Kapten kita semua Bang J. Idzes akhirnya konfirmasi soal kapan gabung TC Timnas Indonesia. Ternyata bisa gabung lebih cepat dari jadwal kah? Skuad Garuda bisa makin solid jelang hadapi Cina dan Jepang. Bang J siap tempur. Simak jadwal lengkap potensi gabungnya Idzes ke TC berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Auto gemparkan fans Garuda. Media Belanda bocorkan kabar bahwa Alex Pastoor mendadak masuk radar Ajax Amsterdam. Benarkah tinggalkan Timnas Indonesia di tengah TC? PSSI belum beri tanggapan resmi, netizen langsung heboh dan cemas di medsos. Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Simak kronologi lengkap dan dampak besar yang mungkin terjadi jika Pastoor pergi. Media asal Belanda Voetbalzone menyebut bahwa Alex Pastoor menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi pelatih di klub raksasa Ajax Amsterdam. Saat ini Pastoor menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia mendampingi Patrick Kluivert. Hal ini mencuat setelah Ajax resmi berpisah dengan pelatih mereka, Francesco Farioli. Pelatih asal Italia tersebut hanya menangani Ajax selama 1 musim dan memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya setelah gagal mempersembahkan trofi di musim 2024 hingga 25. Bahkan Ajax harus mengakui keunggulan PSV Eindhoven dalam perebutan gelar juara Liga Belanda. Kepergian Farioli membuat Ajax harus segera mencari pelatih baru. Dalam laporannya, Voetbalzone menyebut ada 11 nama calon pelatih yang berpotensi mengisi posisi tersebut, salah satunya adalah Alex Pastoor. Pria berusia 58 tahun itu saat ini masih aktif mendampingi Timnas Indonesia sebagai asisten pelatih. Namun, Pastoor disebut memang memiliki impian lama untuk bisa melatih Ajax, klub yang sangat dikenal di tanah kelahirannya. Dalam sebuah wawancara terdahulu dengan Algemeen Dagblad, Pastoor pernah menyampaikan keinginannya untuk bekerja sama di Ajax dengan mantan pemain lainnya, Michael Reiziger. Biarkan saya dan Michael Reiziger melatih Ajax bersama. Kami bisa menciptakan sesuatu yang hebat, kata Pastoor seperti dikutip Voetbalzone. Meski demikian, belum ada kepastian apakah Pastoor benar-benar akan menerima tawaran melatih Ajax jika nantinya diberikan.
Salah satu alasannya adalah karena ia masih terikat kontrak dengan PSSI dan saat ini sedang dalam misi penting untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia masih memiliki 2 laga krusial dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni 2025. Selain Alex Pastor, Football Zone juga mencantumkan 10 nama calon pelatih Ajax lainnya, yaitu Erik ten Hag, Paul Simonis, Marcel Keizer, John Heitinga, Michael Reiziger, Kasper Julman, Ron Jans, Frank de Boer, Pigeon Legenders, dan Kjetil Knudsen. Kini yang jadi pertanyaan besar, apakah Pastor akan tetap bertahan membantu timnas Indonesia atau memilih kembali ke Belanda demi mengejar mimpinya melatih salah satu klub paling bersejarah di Eropa? Ketum PSSI Erick Thohir dan pelatih Patrick Kluivert putuskan sepakat panggil Elkan Bagot untuk gantikan posisi Mads Hilgers yang dikonfirmasi alami kah demi hasil maksimal 3 poin di GBK. Apa alasan sebenarnya dan dampak besar dari pergantian mendadak ini jika benar terjadi? Simak semua fakta lengkapnya hanya di sini. Kabar menggembirakan bisa saja datang untuk timnas Indonesia. Di tengah persiapan menuju laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih kepala Patrick Kluivert diharapkan telah sepakat memanggil Elkan Bagot untuk menggantikan posisi Mads Hilgers yang mengalami cedera. Langkah ini diharap bisa diambil menyusul kabar kurang menyenangkan dari Belanda, di mana Mads Hilgers hanya bermain selama 45 menit saat membela FC Twente dalam pertandingan melawan Ajax Amsterdam. Di laga itu timnya mengalami kekalahan dan performa Mads menjadi sorotan. Di awal laga Mads sempat membuat kesalahan yang berujung pada pelanggaran tak perlu di sisi kanan pertahanan Twente. Ajax memanfaatkan situasi itu dengan mencetak gol melalui tendangan bebas. Insiden tersebut langsung menuai kritik karena penampilan Mads dianggap jauh dari performa terbaiknya. Namun pelatih FC Twente Joseph Oosting menjelaskan bahwa kondisi Mads memang sedang tidak fit. Ia mengungkap bahwa sang bek tengah mengalami ketegangan pada otot hamstring yang membuatnya tidak nyaman bermain dan akhirnya kehilangan fokus. Dia sendiri menyadari performanya buruk, tapi itu karena ada ketegangan di hamstringnya, ujar Oosting. Lebih lanjut, Oosting menyebut bahwa rasa tidak nyaman di bagian pangkal paha juga memperburuk kondisi Mads. Ia akhirnya ditarik keluar saat jeda babak pertama agar bisa menjalani pemulihan lebih cepat. Sebagian besar karena itu, tapi juga karena pangkal pahanya terasa kaku, jelas sang pelatih. Cedera yang dialami Mads membuatnya diragukan tampil dalam pertandingan penting playoff FC Twente melawan NEC di Jmegen pada 22 Mei mendatang. Apalagi Twente juga sedang dihantam badai cedera, pemain lain Bart van Rooij juga mengalami cedera dalam laga yang sama. Kami memang sedang banyak pemain yang mengalami nyeri atau cedera ringan. Tapi kami tidak menjadikan ini alasan, tegas Oosting. Ia memastikan tim medis akan melakukan evaluasi lebih lanjut begitu mereka kembali ke markas latihan di Hengelo untuk menentukan seberapa serius cedera yang dialami para pemain. Sementara itu, kondisi ini membuka peluang besar bagi Elkan Bagot untuk kembali memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan posturnya yang kokoh, beberapa fans berharap bahwa Bagot bisa menjadi solusi pengganti yang tepat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mads Hilgers. Keputusan harapan untuk memanggil Elkan juga menjadi sinyal kuat bahwa Kluivert dan Erick Thohir tidak ingin mengambil risiko dalam 2 laga penting melawan Tiongkok dan Jepang mendatang. Keduanya diharap sepakat membawa pemain yang siap tempur demi menjaga asa Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kini publik tanah air menaruh harapan besar pada Elkan Bagot agar bisa menunjukkan performa terbaik dan membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di panggung internasional jika benar dipanggil. Pelatih Patrick Kluivert dan Alex Pastor putuskan coret Rafael Struijk dan gantikan dengan Jens Ravens untuk posisi penyerang timnas Indonesia Super Sub oleh Romanyka. Setelah diketahui Struijk hanya 40 menit di klubnya sejauh ini.
demi kedalaman skuad yang mumpuni. Validkah demikian? Simak fakta sebenarnya di sini. Pemanggilan Rafael Struijk ke timnas Indonesia menuai tanda tanya besar, terutama di bawah kepemimpinan pelatih baru, Patrick Kluivert. Struijk masuk dalam daftar 32 pemain yang dipilih Kluivert untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali, padahal sepanjang tahun 2025 ia hanya bermain selama 40 menit untuk klubnya, Brisbane Roar. Fakta ini langsung memunculkan beragam spekulasi di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang kini menangani timnas Indonesia, sedang mempersiapkan timnya untuk 2 laga krusial di babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas akan melawan Tiongkok pada 5 Juni di Jakarta, lalu melawat ke markas Jepang pada 10 Juni. Kedua pertandingan ini akan sangat menentukan apakah Indonesia bisa melangkah ke putaran final Piala Dunia. Dalam proses persiapannya, Kluivert memanggil 32 pemain untuk mengikuti TC, dan nama Rafael Struijk kembali muncul meski performanya di klub menjadi sorotan tajam. Struijk sendiri bukan sosok asing di timnas, ia sudah menjadi langganan sejak era pelatih Shin Tae-yong. Namun minimnya menit bermain di klub membuat publik bertanya-tanya, apakah keputusan memanggil Struijk ke timnas kali ini merupakan langkah yang tepat. Struijk resmi bergabung dengan Brisbane Roar pada September 2024. Kepindahan ini dilakukan agar ia bisa mendapatkan lebih banyak waktu bermain, sesuatu yang jarang ia dapatkan di klub sebelumnya, ADO Den Haag. Awalnya, harapan tersebut sempat jadi kenyataan. Dalam 6 laga pertamanya bersama Brisbane, Struijk rutin mendapat kesempatan tampil, bahkan sempat menjadi starter saat melawan MacArthur pada 30 November 2024. Namun situasi berubah drastis setelah Struijk pulang dari tugas membela timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024. Usai kembali ke klub, ia hampir tak lagi diberi menit bermain. Dari Januari hingga Mei 2025, Struijk hanya tampil sebanyak 3 kali, dan itu pun hanya mengumpulkan total 40 menit bermain. Ia tidak pernah bermain penuh 1 pertandingan. Bahkan dalam 7 pertandingan terakhir Brisbane Roar, Struijk tidak masuk dalam skuad sama sekali. Terakhir kali ia berada di bangku cadangan adalah saat melawan Perth Glory pada 15 Maret 2025, dan ia tidak dimainkan sama sekali dalam laga tersebut. Meskipun kondisinya di klub sangat terbatas, Rafael Struijk masih dianggap sebagai pemain penting di timnas Indonesia. Beberapa kali ia mampu memberikan kontribusi signifikan saat mengenakan seragam Garuda. Keputusan Kluivert memanggilnya juga kemungkinan didasari pada pengalamannya di timnas dan keterbatasan pilihan pemain di posisi sayap atau lini depan, terutama karena Ragnar Oratmangoen dipastikan absen pada pertandingan mendatang. Kini publik hanya bisa menantikan apakah Struijk mampu menjawab kepercayaan ini dan tampil maksimal di 2 laga penentu melawan Tiongkok dan Jepang. Berdasarkan data ini, admin pun berharap Erick Thohir dan Patrick Kluivert bisa mempertimbangkan untuk mencoret Struijk dan Opanggil Jens Raven untuk laga versus Cina dan Jepang. Diumumkan media ini tepat hari ini. Menpora dan Ketum PSSI Erick Thohir putuskan sepakat timnas Indonesia gelar laga uji coba super spektakuler lawan timnas Uruguay di sela-sela TC di Bali kah? Setelah dubes Uruguay resmi tawarkan laga friendly match. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Harapan besar tengah menyelimuti sepak bola Indonesia menjelang laga krusial melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai bentuk keseriusan mempersiapkan timnas secara maksimal, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir diharap sepakat menyambut ajakan laga uji coba melawan timnas Uruguay di sela-sela pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Kabar harapan ini mencuat usai pertemuan Menpora Dito Aryo Tejo dengan Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina Gonzalez, di mana Dubes Cristina secara langsung menyampaikan niat negaranya untuk menggelar pertandingan persahabatan bersama timnas Garuda. Rencana friendly match ini sangat bagus. Nantinya akan kami koordinasikan dengan PSSI untuk menentukan format terbaiknya, ujar Menpora Dito.
Pertandingan uji coba melawan Uruguay ini tidak hanya menjadi ajang persiapan strategis, tetapi juga memiliki makna simbolis. Laga tersebut direncanakan sebagai bagian dari perayaan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Uruguay yang jatuh pada 2026. Menpora pun menegaskan bahwa laga ini bisa dikemas secara resmi dalam kalender FIFA Matchday agar sekaligus berdampak positif terhadap peringkat FIFA Timnas Indonesia. Jika tidak, laga ini tetap bisa digelar dalam format uji coba non-resmi sebagai bagian dari program pematangan tim nasional. Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir pun diharapkan langsung mendukung penuh inisiatif ini. Melihatnya sebagai kesempatan emas untuk mengasah kemampuan timnas melawan lawan berkualitas internasional. Di tengah pemusatan latihan di Bali yang menjadi bagian dari persiapan menuju laga penentuan lawan Cina pada 5 Juni mendatang. Dalam pertemuan itu, Dubes Christina menyampaikan bahwa Uruguay berkomitmen untuk membawa pemain-pemain inti mereka jika memungkinkan dan berharap Indonesia juga menurunkan kekuatan terbaiknya. Hal ini diyakini akan menciptakan laga dengan kualitas tinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Lebih jauh, Uruguay juga menyatakan minat besar untuk menjalin kerja sama lebih dalam di bidang olahraga dengan Indonesia, termasuk kemungkinan pelatihan sepak bola bersama dan promosi olahraga tradisional seperti pencak silat. Bahkan Menpora melihat momentum ini sebagai peluang untuk mempromosikan pencak silat menuju pentas dunia, termasuk upaya agar silat bisa dipertandingkan di Olimpiade 2028 Los Angeles. Menariknya, Uruguay dan Indonesia sudah pernah bekerja sama dalam dunia sepak bola. Dulu Indonesia mengirim para pemain muda ke Uruguay dalam program pelatihan selama 5 tahun 20 juta 72.011 dan hasilnya sejumlah pemain jebolan program tersebut pernah memperkuat timnas Indonesia. Kini dengan potensi laga uji coba lawan Uruguay di depan mata, publik Indonesia punya alasan untuk optimistis dan bangga. Timnas tak hanya sedang bersiap untuk tampil lebih kuat, tapi juga mulai dilirik dan dihargai oleh negara-negara dengan tradisi sepak bola kuat seperti Uruguay. Langkah harapan ini membuktikan bahwa Erick Thohir dan Menpora Dito benar-benar serius membangun timnas Indonesia. Tak hanya untuk lolos ke babak selanjutnya, tetapi juga untuk membentuk tim yang mampu bersaing secara global. Nah, ini dia kabar yang ditunggu-tunggu. Kapten kita semua Bang Jay Idzes akhirnya konfirmasi soal kapan gabung TC Timnas Indonesia. Ternyata bisa gabung lebih cepat dari jadwal kah? Skuad Garuda bisa makin solid jelang hadapi Cina dan Jepang, Bang Jay siap tempur. Simak jadwal lengkap potensi gabungnya Idzes ke TC berikut ini. Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes mengisyaratkan bahwa dirinya tidak bisa hadir tepat waktu dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia yang digelar di Bali mulai 26 Mei 2025. Hal ini disebabkan oleh situasi genting yang sedang dihadapi Jay bersama klubnya Venezia yang sedang berjuang untuk bertahan di Serie A Liga Italia musim 2024 hingga 25. Venezia akan menjalani laga penentuan di pekan terakhir melawan tim raksasa Juventus pada Senin 26 Mei 2025. Kemenangan menjadi harga mati bagi Venezia karena mereka membutuhkan 3 poin agar tetap bisa bertahan di kasta tertinggi Liga Italia. Namun, kemenangan saja belum cukup. Mereka juga harus berharap Lecce dan Empoli kalah di laga terakhir masing-masing agar peluang lolos dari degradasi menjadi kenyataan. Jay Idzes sendiri mengaku masih kecewa atas kekalahan dari Cagliari di pertandingan sebelumnya. Meskipun begitu, ia tetap berharap rekan-rekannya tetap percaya dan tidak menyerah karena kesempatan sekecil apapun tetap harus diperjuangkan. Hasil yang sangat mengecewakan, sekarang kami punya 1 pertandingan lagi hari Minggu. Sekecil apapun peluang itu, kami masih bisa berharap. Kami tidak akan pernah berhenti percaya, tulis Jay di akun Instagram pribadinya. Sayangnya Jay tidak bisa bermain dalam laga penting lawan Juventus. Bukan karena harus pulang lebih awal ke Indonesia, melainkan karena ia terkena akumulasi kartu sehingga otomatis harus absen. Meskipun tidak bisa bermain, Jay menegaskan bahwa ia akan tetap hadir di Stadion Pierluigi Penzo untuk memberikan dukungan penuh kepada rekan-rekannya dari tribune. Saya tidak bisa bermain, tetapi saya akan tetap hadir dan mendukung dari tribun, ujarnya.
Karena pertandingan Venezia dan Juventus berlangsung di hari yang sama dengan dimulainya TC Timnas Indonesia, maka sudah bisa dipastikan bahwa J akan datang terlambat ke Bali untuk bergabung bersama skuad Garuda. Pemusatan latihan ini merupakan bagian dari persiapan dua pertandingan krusial Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Cina pada 5 Juni di Jakarta, kemudian melawat ke markas Jepang pada 10 Juni. Pelatih kepala Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain untuk mengikuti TC ini. Nama-nama lama seperti Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan turut masuk dalam daftar. Kini publik menanti seperti apa kejutan dan strategi yang akan diterapkan oleh Timnas Indonesia, terutama dalam laga penting melawan Cina nanti. Bisa auto bikin geger grup C. Media ternama Asia ini beritakan bahwa Cina mendadak marah besar dan salahkan FIFA soal skuad Timnas Indonesia yang didominasi pemain top Eropa. Bahkan dilaporkan sampai ngomong keras kayak gini, "Wah, wah, wah, validkah demikian?" Simak fakta sebenarnya hanya di sini. Dilansir dari media lokal diberitakan bahwa baru saja melihat daftar pemain Timnas Indonesia, media Cina langsung bereaksi keras dan menyalahkan FIFA. Reaksi ini muncul setelah skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert resmi merilis nama-nama pemain yang akan disiapkan untuk pertandingan penting di bulan Juni mendatang. Reaksi keras dari media Cina bisa dimaklumi karena Indonesia akan menjadi salah satu lawan yang harus mereka kalahkan jika ingin lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan kemenangan atas Indonesia menjadi syarat mutlak bagi Cina untuk mempertahankan asa mereka. Namun, misi tersebut tentu tidak akan mudah. Faktanya Timnas Indonesia tampil sangat kuat saat bermain di kandang sendiri. Apalagi kini di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, skuad Garuda menunjukkan performa yang semakin solid. Meski beberapa pemain kunci dipastikan absen saat menghadapi Cina, kekuatan Timnas Indonesia masih dinilai terlalu tangguh, terutama jika bermain di depan pendukung sendiri. Daftar pemain yang dipanggil pun sudah resmi diumumkan. Hal ini menarik perhatian media Cina, terutama karena mereka sendiri belum merilis skuad resmi. Sementara Timnas Cina belum mengumumkan daftar latihannya, Timnas Indonesia telah mengumumkannya, tulis media Cina Soho. Menurut rilis resmi dari PSSI, terdapat 32 pemain yang dipanggil, termasuk 18 pemain naturalisasi. Nama-nama seperti Jay Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Kevin Dix, Justin Hubner, Emil Audero, hingga Calvin Verdon masuk dalam daftar tersebut. Melihat daftar tersebut, media Cina langsung menyoroti dominasi pemain naturalisasi di tubuh Timnas Indonesia. Mereka bahkan menyalahkan FIFA karena telah melonggarkan aturan sehingga memungkinkan Indonesia merekrut banyak pemain keturunan. Banyaknya pemain naturalisasi di Indonesia juga disebabkan oleh reformasi FIFA yang mengurangi pembatasan, tulis media Soho. Lebih lanjut, media Cina mengungkapkan bahwa PSSI melakukan naturalisasi pemain secara bergelombang, terutama dari Belanda, demi meningkatkan peluang lolos ke Piala Dunia. Hal ini membuat media Cina merasa pesimis bisa menyaingi kekuatan Timnas Indonesia. Meski Cina juga menaturalisasi beberapa pemain, mereka mengakui kualitasnya tidak sebaik milik Indonesia. Karena menilai mustahil untuk mengalahkan Timnas Indonesia, media Cina pun pasrah dan menyebut mereka akan berakhir di dasar klasemen, tulis Soho. Media tersebut juga menyebut bahwa Timnas Cina kemungkinan besar akan mengakhiri babak 18 besar dengan 5 kekalahan beruntun dan tersingkir sebagai juru kunci grup. Namun setelah admin telusuri, berita ini tidak sepenuhnya benar, terutama soal Cina marah ke FIFA, jadi hanya dibuat-buat saja.